wa nukila an ba'dihim, dan ditukil dari sebagian para ulama, anna mimma yuktabu, bahwa di antara yang ditulis ala jabhatil mayyiti, di jidatnya mayit, bi ghairi midadin, dengan tanpa tinta. Tulisan-tulisan yang ditulis di mayit, yang pertama di jidat, tapi nulisnya bi ghairi midad, nggak usah pakai tinta, nggak usah pakai pulpen, bil usbu'il musabbihati, dengan jari telunjuknya aja. Jadi usbu itu lugotnya banyak tuh, boleh dibaca isbi, asba, usbu, isba, asbe, wa absahuhunna isba. Ditulis di jidat mayit dengan telunjuknya aja. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, di jidat. Mohon maaf gitu, kita kan punya orang tua ya. Ini buat orang tua kita, tapi bukan berarti nyumpain orang tua kita biar bukan, bekal buat orang tua kita. Kalau dia meninggal, tulis di jidatnya pakai telunjuk, di jidat, bismillahirrahmanirrahim, di jidat. Yang kedua, wa ala sadrihi, dan ditulis di dadanya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa dzalika ba'dal ghusli wa qablat takfini, yaitu setelah memandikan, sebelum mengkafankan. Di dadanya habis dia dimandiin, sebelum dikafanin, tulis di dadanya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua tuh. Di jidatnya bismillahirrahmanirrahim, habis dimandiin sebelum dikafanin, di dadanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa rawat Tirmidzi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anna man kataba hadad du'a, bahwa orang yang menuliskan doa-doa ini, wa ja'alahu baina sadril mayyiti wa kafanihi, dan menjadikannya di antara dada mayit tersebut dan kain kafannya, lam yanalhu adabul qabri, maka dia tiada akan mengenai adab kubur, siksa kubur. Walam yara munkaron wala nakirin, dan dia tidak akan menyaksikan, tidak akan melihat malaikat munkar dan malaikat nakir. Wahwa hada, inilah doanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu di kain kafannya tuh, kain kafan yang ada di bagian dada. Kalau di jidat, bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dada, habis dimandiin sebelum dikafanin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan dikafanin tuh. Setelah selesai dikafanin, di dadanya itu, kain kafan yang membungkus dadanya, di bagian dada tuliskan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Itu mayit ke dalam kubur laksana orang yang diarak-arak untuk menjadi seorang pengantin.
Jadi bukan masuk ke dalam kubur, seolah-olah dia adalah seorang pengantin yang dipertemukan dengan pasangannya. Kayak apa girangnya? Ini bakti anak buat orang tuanya. Yusannu an yakulad dafinu, disunahkan untuk mengucapkan orang yang menguburkan mayit, Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Munabbih annaha turfa'ul adabu, bahwa kalimat itu dapat mengangkat, tarfa'ul adaba, dapat mengangkat adab, min sahibil qabri, dari pemilik kubur tersebut, arba'ina sanatan, 40 tahun. Mayit yang dibacakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tarfa'ul adaba min sahibil qabri arba'ina sanatan, terangkat adab kuburnya 40 tahun. Wa an yazida minad du'ai ma yaliqu bil hali, dan bahwa ia menambahkan dari doa yang layak dengan keadaan itu, ka Allahumma ftah abwabas samai li ruhi wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa wassi' lahu fi qabrihi. Bacakan juga doa buat si mayit, Allahumma ftah abwabas samai li ruhi wa akrim nuzulah wa wassi' madkhalah wa wassi' lahu fi qabri. Faqad warada, maka telah warid, annaman qila dzalika inda dafnihi, bahwa mayit yang diucapkan kalimat itu ketika dikuburkannya, rafa'allahu anhul adaba arba'ina sanatan, maka Allah mengangkat adab untuk mayit itu 40 tahun. Wa warada, dan telah warid juga, anna man akhadha min turabil qabri hala dafnihi, bahwa orang yang mengambil dari tanah kuburan pada waktu menguburkan, wa qara'a, lalu dia baca, inna anzalnahu sab'a marratin, dia bacakan surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 kali, wa ja'alahu ma'al mayyiti fi kafanihi au qabrihi, dan menjadikannya bersama mayit tersebut dalam kafannya atau dalam kuburnya. Lam yu'adzab dzalikal mayyitu fil qabri, maka tidak akan disiksa mayit itu di dalam kuburnya. Kalau orang kita kan ada bantal-bantalan tuh, bantal-bantalannya dari tanah dikepel-kepel, bikin nanti 7 taruh di pinggirin-pinggirin mayit tersebut kan, waktu dikepel-kepel sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, sampai akhir. 1 tanah, 1 bacaan, bikin lagi 2, bikin lagi 3, sampai 7 tanah tersebut itu masing-masing dibacain surah Al-Qadar. Udah selesai, jadiin bantalan-bantalan.
letakkan di sisi mayit, baru ditutup tuh pakai dinding ngari. Kalau sudah seperti itu, maka mayit tersebut tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Bagaimana itu kalau seumpama tukang mabok digituin, orang lagi mati berbuat dosa digituin, lah itu mah urusan Allah. Wa man yamut wa lam yatub min dambih fa amruhu mufawwadun li rabbih. Orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa, sebesar-besarnya perbuatan dosa yang dia lakukan dan belum sempat bertaubat dari dosanya, serahin aja urusannya sama Allah. Kaifiat-kaifiat ini buat siapa aja, kerjakan itu. Kaifiat-kaifiat yang diajarkan oleh para ulama, kerjakan. Nanti sorga atau nerakanya, lah itu mah urusan Allah, bukan urusan kita. Wa yusannu an yahthwa salasa hasawatin, dan disunahkan bahwa menaburkan dengan 3 kali taburan. Wa yaqula fil ula, dan dia baca pada taburan yang pertama, minha khalaqnakum Allahumma ftah abwabas samai liruhi. Wa fi tsaniyati, dan pada taburan yang kedua, wa fiha nu'idukum Allahumma jafil arda an janbayh. Wa fi tsalisati, dan pada taburan yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma lakinhu hujjatahu. Setelah selesai nguburin, ambil dah tuh, apakah seumpama air mawar. Kalau memang nggak ada air mawar, kembang-kembang tuh taburin. Taburan yang pertama dari atas palanya sampai ke kakinya, sambil dia baca tuh, minha khalaqnakum Allahumma ftah abwabas sama liruhi. Ambil lagi taburan yang kedua, wa fiha nu'idukum Allahumma jafil arda an janbayh. Ambil lagi yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma lakinhu hujjatah. Maka mayit yang benar-benar dikerjain kaifiat-kaifiat sejak dia dari meninggal sampai dikuburkan, itu laksana orang yang nganterin pengantin mau dipertemukan dengan pasangannya. Itu bakti anak buat orang tua tuh. Ini bagaimana kagak hafal? Ya udah sambil lihat aja, jadi nguburin sambil bawa kitab begitu. Masya Allah, nguburin bawa kitab, coba itu. Wa fi syarhis Suhaimi alal jauharati haditsu ma min abdin yaqulu salasa marratin inda qabri mayyitin. Tidaklah dari seorang manusia yang membaca sebanyak 3 kali di sisi kubur mayit. Dia baca doa ini 3 kali di sisi kubur mayit. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tu'adib hadal mayyita. Dia baca 3 kali di sisi kubur siapa aja, illa rufi'a anhul adabu, kecuali diangkat dari mayit itu akan siksa, ila yaumi yunfakhu fis suri, sampai hari ditiupkan sangkakala. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tu'addib hadal mayyit. Dia baca 3 kali.
itu mayit dengan keberkahan nama Sayyidina Muhammad sampai hari kiamat tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.